Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyir Maskuri dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan materi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta hubungannya dengan SDGs guna memenuhi UAS mata kuliah Analisis Sumber Daya dan Geologi Lingkungan. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah daya dukung dan daya tampung. Yang kedua adalah apa itu pengertian SDGs serta tujuannya. Yang ketiga adalah studi kasus. Yang keempat adalah pelajaran yang dapat kita ambil atau kesimpulannya. Apa itu daya dukung dan daya tampung lingkungan? Kita mulai dengan definisi terlebih dahulu. Definisi daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Yang pertama adalah jumlah organisme atau spesies khusus secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung oleh suatu lingkungan. Yang kedua adalah jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan dalam periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan tersebut. Kemudian kita lanjut ke pengertian. Pengertian yang pertama adalah pengertian dari daya dukung. Daya dukung merupakan kemampuan dari suatu sistem untuk mendukung suatu aktivitas sampai level tertentu. Kemudian untuk pengertian yang kedua adalah pengertian dari daya dukung lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Kemudian untuk pengertian yang ketiga adalah pengertian dari daya tampung. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Contoh, penyerapan polutan oleh sungai, pemanasan global, dan kemampuan tanah untuk mengolah sampah. Yang selanjutnya adalah apa itu SDGs. Pada tanggal 25 September 2015, bertempat di Markas Besar Perserikatan Bersabangsa atau PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala, turut mengesahkan agenda SDGs. Dengan mengusung tema mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku sejak 2016 hingga 2030, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh dunia atau universal, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Adapun tujuan dari SDGs yaitu yang pertama adalah no poverty. Tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun. Kemudian yang kedua adalah no hunger. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah good health and well-being, bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Kemudian yang keempat adalah quality education, bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Kemudian yang kelima adalah gender equality, bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kemudian untuk yang keenam adalah clean water and sanitation, bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Kemudian untuk yang nomor 7 adalah affordable and clean energy, bertujuan untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau
dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Dan kemudian yang ke-8 adalah decent work and economic growth, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Kemudian untuk yang ke-9 adalah industri, innovation, and infrastructure, bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Kemudian untuk yang ke-10 adalah reduce inequalities, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Kemudian tujuan yang ke-11 adalah sustainable cities and communities, bertujuan untuk membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kemudian untuk yang ke-12 adalah responsible consumption and production, bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kemudian untuk yang ke-13 adalah climate action, bertujuan untuk mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Kemudian untuk yang ke-14 adalah life below water, bertujuan untuk mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian untuk yang nomor 15 adalah life on land, bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, dan menghambat dan membalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian yang ke-16 adalah peace, justice, and strong institution, bertujuan untuk mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Kemudian yang terakhir adalah partnership for the goals, bertujuan untuk menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah studi kasus. Pada materi kali ini saya mengambil studi kasus penerapan water sensitive urban design pada permukiman Das Cikapundung di Kelurahan Pasirloyo, Kota Bandung. Penerapan Sustainable Development Goals merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan sebuah kota yang berkelanjutan. Dengan adanya SDGs, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi semua masyarakat di dunia. Kondisi Sungai Cikapundung saat ini dalam keadaan sangat memprihatinkan yang diakibatkan adanya pencemaran yang relatif berat. Bantaran Sungai Cikapundung bagian tengah dipadati oleh bangunan permukiman kumuh. Salah satu kelurahan yang dialiri Sungai Cikapundung adalah Kelurahan Pasirloyo, Kota Bandung. Kelurahan Pasirloyo, khususnya RW 1 dan RW 2 merupakan sudah sesuai dengan kriteria kumuh. Di antaranya kepadatan penduduk dan bangunan tinggi, perekonomian yang rendah, dan tidak memiliki jaringan air bersih maupun air limbah yang berkualitas sehingga berpotensi merusak ekologi sungai. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Water Sensitive Urban Design atau WSUD, yang juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Sustainable Development Goals. WSUD merupakan salah satu bagian dari konsep pendekatan infrastruktur hijau. Water Sensitive Urban Design adalah pendekatan perencanaan dan perancangan kota yang mengintegritas pengelolaan siklus air ke dalam proses pembangunan perkotaan. Penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah air bersih bersumber dari sungai diolah melalui proses penjernihan air pada water treatment plant lalu didistribusikan ke setiap bangunan. Kemudian yang kedua adalah tersedia kolam retensi untuk penampungan air limpasan, air hujan, dan air limbah greywater sebagai tempat menyimpan cadangan air bersih. Kemudian yang ketiga adalah
terdapat drainase alami berupa koridor jalur hijau yang ditanami pohon sepanjang jalur pedestrian. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak area resapan seperti perkerasan jalan dan pedestrian oleh paving block, diterapkan rooftop garden pada hunian vertikal, dan ketersediaan RTH 30%. Kemudian yang kelima adalah penentuan rencana tata guna lahan didapatkan berdasarkan analisis daya dukung lahan, daya tampung lahan, dan analisis hubungan fungsional. Berdasarkan hasil analisis, kawasan studi diarahkan untuk membuat hunian vertikal karena kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Yang enam adalah tersedianya sarana peribadatan dan tanaman skala lingkungan sebagai pusat kegiatan di lokasi studi. Selain itu, terdapat bangunan pertokoan, sekolah, dan puskesmas sebagai sarana penunjang kegiatan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah arahan, bentuk, dan tata masa bangunan dibuat mengikuti Undang-Undang Tata Ruang, di mana pada kawasan perkotaan KDB maksimal 70% dan KDH 30%. Dengan maksimal ketinggian bangunan 8 lantai sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang SWK Kares tahun 2011 sampai 2031. Kemudian yang selanjutnya adalah penyediaan prasarana jaringan jalan, drainase, dan pejalan kaki yang aman dan layak serta melayani 100% kawasan. Kemudian yang terakhir adalah tersedianya TPS atau tempat pembuangan sampah agar sampah tidak lagi berserakan dan menumpuk di pinggir sungai. Kemudian untuk yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah berdasarkan 17 tujuan yang terdapat dalam SDGs menunjukkan keterkaitan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, bahwa kemajuan yang berfokus pada suatu tujuan tertentu dapat menimbulkan konsekuensi bagi tujuan yang lainnya dalam SDGs. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.